Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari kedua bulan Desember tahun 2022. Hari Jumat penuh barokah. Saya datang ke hadirat para trader semuanya, membawa lagi analisa harian kita. Kita mengulas lagi apa yang terjadi di market pada saat ini. Hari ini hari yang sangat luar biasa. Banyak news akan terjadi pada hari ini karena hari ini akan ada yang namanya non-farm payroll dan akan terjadi pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Seperti kita tahu bahwa non-farm payroll adalah salah satu news atau salah satu berita fundamental yang sangat penting dan ditunggu-tunggu oleh hampir semua pengguna finance di seluruh dunia, trader maupun ekonom-ekonom di seluruh dunia, karena dari non-farm ini ya akan membuat arah pergerakan ekonomi Amerika kemana dan sangat berpengaruh terhadap seluruh perekonomian dunia. Nah, gatal banget ini saya punya wajah ini. Rekan trader jangan terlalu serius. Saya ngomong serius langsung udah kesannya serius banget. Padahal santai aja lagi. Ngomong apa adanya aja. Rekan trader semuanya. Tapi sebelum kita masuk di non-farm ini, dan sebenarnya saya tidak mengulas tentang non-farm, tapi yang pasti hari ini non-farm sangat berpengaruh dan kemungkinan besar kekuatan dolar masih tetap turun juga. Karena gara-gara seorang gubernur sentral bank Amerika. Rupanya kalau saya pikir-pikir kan trader, gubernur sentral bank Amerika ini dia punya kekuatan lebih besar daripada Joe Biden, presiden Amerika. Dia bilang satu titik aja, dia bilang satu kalimat aja seluruh dunia terpengaruh. Oleh karena itu mari kita bahas, tema kita hari ini adalah tentang kejatuhan dolar Amerika terendah semenjak bulan Agustus tahun 2022. Nah, kenapa saya angkat tema ini rekan trader? Karena tema ini sangat menarik rekan trader, sangat-sangat menarik. Rekan trader bisa lihat di sini bagaimana dolar Amerika ini dia jatuh bangun. Ya. Jatuh bangun aku memandangmu. Udah kayak lagu dangdut itu, ya. Rekan trader lihat bagaimana jatuh bangunnya dolar Uncle Sam dolar. Rekan trader bisa lihat dia terendah semenjak bulan apa nih? Bulan Agustus, rekan trader. Ini Agustus ya. Malahan dia sudah bisa menyamakan bulan Juli ya. Tapi yang pasti dia terendah selama bulan Agustus, terendah dari bulan Agustus beberapa bulan yang lalu. Dan kalau menurut analisa saya, dia masih bisa turun lagi rekan trader. Sampai mungkin maksimal itu misalnya di 90, taruhlah di sini. Ya, sini nih. Dia bisa turun sampai level sini. 99.946. Ini saya langsung kasih ini aja, saya kasih tanda ya. Nah, dia bisa berpeluang turun sampai level situ. Tapi kita tidak tahu kapan. Mungkin yang pasti dia akan bisa turun sampai di level gini minimal bulan depan atau sampai ke pertengahan tahun 2023 ya. Pertengahan tahun 2023 saya bisa bilang bahwa catat hari ini tanggal 2 Desember tahun 2022, Moritz, analis dari Amarket, menyampaikan suatu statement bahwa dolar Amerika kemungkinan besar dia akan bisa turun di bawah 100. Ini 100 nih ya. Ini 100 ini. Nah, oke. Dia akan turun di bawah 100 ini. Nah, 100 ini. Oke, 100 ini. Ah, oke, sinilah 100 ya. Dia akan turun di bawah 100 sampai pertengahan tahun 2023. Secara teknikal yes, dia pasti akan turun secara teknikal ya. Secara fundamental, kenapa sampai dolar kemarin dia benar-benar jatuh bebas? Padahal kalender ekonomi
sangat mempengaruhi dan kalender ekonomi memberikan nilai positif terhadap pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika. Ya, ini kita minggu ini deh. Nah, kenapa bisa terjadi kayak gitu rekan trader? Ya, permasalahannya cuma satu rekan trader. Permasalahannya adalah karena statement yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell yang menyatakan bahwa dovish kemungkinan akan terjadi dan sudah saatnya untuk lebih moderat lagi pergerakan dari dolar Amerika. Ya, ini harap diperhatikan. Tingkat suku bunga sudah berada di puncaknya dan sudah diperkirakan bahwa kalau kita lihat secara garis besar, secara teknikal di sini, ya, secara teknikal itu puncaknya itu ya udah terjadi pada bulan kemarin. Ini bulan mana nih? Nah, ini bulan ini nih, September. Itu nilai ketinggian daripada angkel saham dolar rekan trader. Ini sudah puncaknya. Ya, kenaikan tingkat suku bunga sebesar 75 BP ya, 1 2 3 4 benar. Ya, sampai nilai tertinggi di sini. Ya. Setelah itu apa yang terjadi rekan trader? Sudah tingkat suku bunganya dinaikkan kan untuk maksud supaya jangan terjadi inflasi yang besar-besaran di Amerika. Ya. Karena resesi siap-siap terjadi di Amerika. Inflasi gila-gilaan. Makanya penguatan nilai tingkat suku bunga hawkish membuat dolar meninggi ya. Nah, ini juga berakibat banyak misalnya terhadap gold. Rekan trader bisa lihat ya. Bagaimana gold turun ya. Baru 2 bulan ini aja dia naik. Ya, nah begitu pun juga yang terjadi pada dolar Amerika. Dan setelah statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika, inilah yang mengakibatkan bagaimana jatuhnya dolar sangat rendah dan hari ini masih diperkirakan untuk jatuh lagi ya, terutama menjelang non-farm payroll. Sebenarnya non-farm payroll itu gini rekan trader. Secara garis besar dia ini turun nih. Bearish nih ya. Nanti kalau non-farm payroll yang terjadi dia agak sedikit bullish ya, santai aja, wajar aja, karena kenaikan dia tidak akan bisa sampai menutup yang tadinya bullish menjadi bearish. Biasanya non-farm payroll itu dia sangat stagnan dan cuman dia akan berlaku 15 menit sampai 30 menit aja, setelah itu sudah selesai. Dia akan kembali lagi, dia akan ikut lagi arah pergerakannya. Itu yang namanya psikologi pasar. Ya, psikologi pasar seperti kayak gitu. Psikologi pasar diakibatkan karena psikologi trader yang terjadi. Dari psikologi pasar membuat psikologi trader tercipta. Ya, karena pasar muncul, trader berkeinginan, dari situlah bisa ketahuan ya. Nah, oleh karena itu rekan trader semuanya, dari sini kita udah bisa membahas dengan jelas bahwa kemungkinan besar ini adalah tanda bahwa dolar Amerika sudah saatnya untuk mengalami penurunan lagi. Penurunan dan penurunan lagi. Seiring dengan dovish yang dikumandangkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika. Oke rekan trader, demikianlah tema yang sangat luar biasa yang saya bawakan untuk rekan trader semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekarang kita masuk ke analisa trading harian, teknikal. Seperti biasa kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bukan Amerika tapi indeks dolar Amerika. Oke rekan trader, indeks dolar Amerika hari ini seperti biasa. Hari ini tendensinya bearish, sudah jelas bearish. Kita lihat
bagaimana pergerakan yang akan terjadi. Wah, ini siap-siap naik nih, tapi secara garis besar dia bearish ya. Nah, secara garis besar memang dia akan bearish ya. Kalaupun dia bisa turun, hati-hati dia bisa turun sampai di level yang paling terendah di 104.418. Tapi menurut saya, pasangan mata uang ini udah nggak turun lagi. Menurut saya dia siap-siap untuk mengalami kenaikan ya. Ini saya naik, waduh kecil kali. Nah, kalau menurut saya, dia ini kemungkinan besar dia akan mencoba untuk naik lagi, terutama menjelang pasar Eropa ya. Kemungkinan besar dia bisa naik sampai di level 104.861 ya. Jadi dia bergerak cuman sekitar itu aja, tapi saya bisa bilang bahwa mungkin dia akan coba penurunan sampai di sini, dan penurunan paling tertinggi dia di seputaran 104.418. Nah, ini dia. Nah, ini menurut saya rekan trader. Dia akan turun sampai di seputaran sini. Ya. Dia akan turun sampai di seputaran sini. Nah, oleh karena itu dari 104.418 sampai 104.799 arah pergerakan dia. Kalau sekarang dia akan naik rekan trader. Saya tidak bisa bilang dia naik sampai di level tertinggi, tapi kalau menurut saya dia akan naik paling tinggi kenaikan dia itu sampai di 104. Saya tidak mau bilang dia akan naik melebihi ekspektasi sampai di level sini. Wah, ini jauh juga nih sebenarnya ya. Tapi menurut saya sampai di daerah situ rekan trader. Dia akan turun sampai di 104 dan dia akan naik sampai di 104.799. Kalau yang atas di sini menurut saya ini adalah bonus ya. Tapi tidak berarti bahwa dia tidak punya kemungkinan bisa naik. Bisa. Kita akan lihat arah pergerakan pasar nanti. Oke, kita masuk ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD rekan trader semuanya? Nah, untuk Euro USD sudah sangat jelas bahwa Euro USD pergerakan hari ini berbanding terbalik. Apabila dolar bearish berarti Euro USD bullish. Kita lihat dengan rentang harian dari 1.05044 sampai 1.05355, pergerakan ini bisa sangat luar biasa dan kita bisa lihat bahwa kemungkinan kenaikan masih bisa saja terjadi. Dengan kenaikan paling maksimal itu di seputaran 1.05497 dan saya memprediksikan bahwa penurunan pun juga masih bisa terjadi sampai level paling rendah di seputaran 1.05106. Oleh karena itu rekan trader, pergerakan dia adalah di seputaran sini rekan trader ya. 1.105106 sampai 1.05497. Nah, oke kita lanjut. Bagaimanakah dengan pound sterling? Untuk pound sterling rekan trader, pola pergerakan pound sterling pada hari ini adalah sebagai berikut. Ya, kita akan lihat bahwa pergerakan dari pound sterling prinsipnya sama seperti pergerakan dari US dollar, Euro USD. Tapi hari ini kita bisa melihat bahwa ada sedikit stagnan yang terjadi pada pound sterling. Tidak seperti biasanya, pound sterling agak sedikit mengalami pelemahan pada saat ini. Dan kita lihat dia sedikit agak bearish pada saat ini. Sampai di manakah bearishnya pasangan mata uang ini? Kita akan lihat rekan trader. Coba ini kita kecilin dulu. Nah, ini dia. Oke, kita akan lihat kemungkinan besar dia akan bearish. Karena dia akan bearish, kita akan lihat seberapa jauh dia akan ini. Nah, oke, kalau dari sini saya bisa bilang bahwa dia ini akan bisa naik rekan trader, tapi kenaikan dia yang paling tinggi itu menurut saya cuma daerah sini. Mungkin di sini yang paling tertinggi, 1.22660. Tapi setelah itu dia akan turun. Dia akan mencoba turun, minimal dia akan mencoba sampai di level 1.22017. Tapi dia menurut saya dia tidak akan sampai di level paling terjauh di 1.21771. Tapi pada prinsipnya dia akan bergerak seperti yang telah saya sampaikan di atas ya. Nah, daerah sinilah. Oke. Ya. Oke rekan trader, 1.22017 sampai 1.22660. Bagaimanakah gold rekan trader semuanya? Untuk gold bisa dilihat dengan jelas sini bahwa arah pergerakan gold sebagai berikut.
Gold di sini pergerakannya sudah sangat jelas. Ini kita bisa lihat bahwa gold mengalami sedikit penurunan setelah kemarin dia menembus 1800 seperti yang telah saya prediksikan. Dia menembus 1800 seperti yang saya prediksikan. Jadi saya prediksi kemarin pas. Rekan trader bisa lihat di sini ya, tendensi penurunan masih bisa, tapi sekarang ini dia sedang mengalami kenaikan bullish. Saya bisa bilang bahwa kenaikan dia paling maksimal ya, dia naik sampai daerah 1802 ya. 1802.04, tapi harap diperhatikan dia bisa saja turun ya. Dia bisa saja turun sampai titik paling terendah di sini, apalagi hari ini ada non-farm ya. Atau untuk sementara dia akan mencoba sampai di level 1794. Untuk 1786 menurut saya terlalu jauh sebenarnya. Nah, oleh karena itu saya bisa bilang bahwa pergerakan dari pasangan mata uang ini sangat-sangat datar ya. Kita akan lihat karena hari ini juga banyak news. Jadi kita akan memantau, tapi pada prinsipnya pergerakan dia ini cuma di sekitar sini aja. Dia kalau mau naik, menurut saya naik nggak terlalu tinggi. Saya tidak bisa bilang bahwa dia akan naik sampai di level sini. Menurut saya terlalu jauh itu ya. Terlalu jauh kalau sampai di level sini, ini terlalu jauh sebenarnya menurut saya. Tapi saya lebih optimis dia akan coba naik sampai di 1802.04 dan dia akan mengalami penurunan sampai di 1786.93. Nah, oke, bagaimanakah USD Yen Jepang rekan trader? Untuk USD Yen Jepang kita bisa lihat di sini pergerakan dari USD Yen Jepang pada prinsipnya hari ini dia lebih banyak tendensinya bearish, dia akan selalu mengikuti pergerakan dari dolar Amerika. Dan kita lihat di sini dia sudah menembus rentang harian yang saya buat. Sudah menembus rekan trader ya. Sudah menembus rentang harian. Dia akan mencoba sekarang ke posisi yang paling terendah di sini. Dia akan mencoba ya, saya pikir dia dapat ini. Dia akan mencoba ke 134.4641. Nah, saya bisa bilang bahwa dia masih bisa dapat sampai di posisi tersebut, bisa tembus, dan di saat nanti ada kenaikan dia menurut saya paling tertinggi itu di level 135.141. Jadi pada dasarnya dia bergerak cuman di seputaran sini aja rekan trader. 134.4646 sampai 135.141. Oke rekan trader semuanya. Ya, kita udah selesai. Kita udah masuk di akhir dari acara ini. Saya berharap semoga analisa yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap terus beranalisa dan jangan lupa hari ini non-farm 19.30 waktu Indonesia bagian barat, berita yang sangat luar biasa, dan setelah itu ada angka pengangguran. Tapi yang paling penting adalah non-farm 19.30. Analisa dan analisa. Karena kunci keberhasilan kita ada di analisa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.